Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita terletak arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan, bawa kuasa tirani, ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita terletak arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan, di bawah kuasa tirani, ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Para mitra Demos, selamat bergabung dengan jaringan aktivis Prodem. Kami, para jaringan aktivis, sering menyebut kepada khalayak itu adalah mitra. Dari Kalyana Mitra, kalian adalah mitra. Semuanya punya kesejajaran untuk ada di sini. Mitra Demos yang kami hormati, kita baru saja memperingati 25 tahun dari reformasi. 20 Mei tahun 98. Sebenarnya bagi kalangan jaringan aktivis demokrasi, 25 tahun ini adalah satu jangka waktu yang pendek tapi juga panjang, dalam arti bahwa dia berbicara tentang satu generasi. Biasanya kalau di Indonesia, perulangan dari gerakan demokrasi itu selalu bermunculan setiap 30 tahun. Kita ingat bahwa pada tahun 08, 20 Mei 08, yang dijadikan sebagai aksi sejarah, sebagai titik tolak kita melakukan perubahan itu dimulai tahun 08, 30 tahun kemudian itu satu generasi. Sebenarnya yaitu ketika Budi Utomo memulai gerakan berdasarkan atas pendidikan, kebudayaan, dan nantinya sampai dengan tahun 38. Nah, tahun 38 itu ada Indonesia berparlemen. Pertama demokrasi dicoba dilakukan melalui parlemen. 30 tahun kemudian, tahun 68, terjadi konsensus
ketika Orde Baru muncul. 30 tahun kemudian 98. Dan kita sedang menuju kepada era 30 tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2028. Jadi kita memiliki waktu sebenarnya untuk melakukan rekonstruksi. Nah, peringatan 25 tahun ini, Mitra Demos, kita akan mengundang Ketua Prodem, Jaringan Aktivis Demokrasi yang sudah didirikan sebenarnya 20 tahun yang lalu, tahun bulan Mei tahun 2000, itu Saudara Iwan Sumule yang sekarang ini adalah kepemimpinan yang kelima sebenarnya dari generasi Jaringan Aktivis Prodem, dan sekjennya adalah Mujib Hermani. Kita ingin mendengarkan bagaimana sebenarnya dia melihat peran dari Prodem, aktivis Prodem pada masa sekarang setelah melewati 25 tahun. Saudara Iwan Sumule, selamat malam. Kami ingin nanya ini, relevan nggak kira-kira Prodem sekarang ini? Ya, kalau menurut saya sih, gimana pun Prodem itu punya tradisi yang panjang. Dan Prodem masa kini mungkin harus ditegaskan dalam satu adagium bahwa Prodem harus hadir pada kehidupan hingga ke piring-piring rakyat. Jadi bukan keadilan politik aja yang penting, tapi juga keadilan ekonomi. Saudara Mujib, gimana? Relevan nggak Prodem berhadapan dengan situasi sekarang, terutama menjelang 2024 ini? Ya, bagi saya, Prodem bagaimanapun harus melebur diri menjadi kekuatan yang beragam, yang memperlihatkan pandangan-pandangan politis yang berbeda dari berbagai kekuatan masyarakat, kekuatan politik, dan Prodem itu adalah sebuah jembatan. Karena itu dia harus bisa menjadi kekuatan untuk membangun rekonsiliasi sosial. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat mitra Demos yang saya muliakan, kita bisa melihat sekarang bahwa pada masa transisi ketika munculnya perkembangan kekuatan global, juga perkembangan teknologi, maka demokrasi berhadapan dengan realitas baru. Berbagai negara sekarang ini mengalami susutnya kekuatan demokrasi. Apa yang terjadi di Amerika Serikat misalnya, ketika terjadi pendudukan dari Kongres, kemudian serangan terhadap pendukung-pendukung dari lawan politik yang tidak mengakui tentang kemenangan pemilu dari Donald Trump, begitu juga yang terjadi di Brazil, begitu juga yang terjadi penurunan demokrasi di Mesir dan berbagai negara Amerika Latin, maka demokrasi mendapatkan tantangannya berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dengan demikian, demokrasi memang harus berhadapan dengan tidak saja prosedur baru, tapi juga infrastruktur baru, cara berpikir baru, dan kemampuan untuk bekerja sama antara berbagai pihak. Nah, Saudara Mule, kira-kira menurut Anda bagaimana Prodem bertugas di dalam situasi keterbelahan yang terjadi di masyarakat kita saat ini? Kita tahu partai politik masing-masing membawa identitas politiknya dan identitas pendukung, tapi sekaligus juga memiliki prioritas-prioritas dan kepentingan yang mungkin pada masa ketika reformasi itu terjadi, itu harus berhadapan dengan situasi baru sekarang. Ya, bagaimanapun Prodem sekarang, kalau menurut saya, dia harus mampu membangun satu rekonsiliasi sosial. Rekonsiliasi sosial atau rekonsiliasi politik sebagaimana yang dibangun oleh para pendiri bangsa pada tahun 45, yakni pada saat bulan Mei juga, tanggal 28 Mei ketika pertama kali Badan Penyelidik
persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPK itu mempersoalkan atau mencari tentang dasar negara. Dengan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni, pidato Yamin 28 Mei, Supomo 29 Mei, dan kemudian ditutup dengan perdebatan maaf saudara sekalian. Jadi sebenarnya siklus dari demokrasi itu harus bisa muncul dalam konteks sekarang. Rekonsiliasi yang muncul pada tahun 45 pada saat ketika pertama kali dibangun negara bangsa ini, sekarang harus berhadapan dengan situasi baru lagi. Presiden-presiden yang sekarang muncul, calon presiden maksud saya, seperti Prabowo, kemudian Erlangga, Hartarto, Anies Baswedan, dan kemudian Puan Maharani, mereka ini semuanya adalah keturunan atau cucu dari para pendiri bangsa ketika rekonsiliasi terjadi pada tahun 45. Prabowo, kita bisa merujuk kepada Margono kakeknya, Margono Djoyohadikusumo, yang kemudian menjadi pendiri dari Bank Indonesia, anggota BPUPKI. Begitu juga Puan Maharani, tentu saja kita tahu adalah cucu dari Presiden Bung Karno, dan kemudian Anies Baswedan itu adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, Partai Arab Indonesia. Kemudian Erlangga Hartarto itu adalah dari cucu dari Wongsonegoro, dengan bahkan kalau kita lihat hubungan keluarga antara Presiden Jokowi sekarang ini dengan Rajiman Widyodiningrat, itu juga kita melihatkan bahwa ada garis hubungan antara para pendiri bangsa itu. Karena itu saudara sekalian, bahwa proses demokrasi itu adalah proses yang bersama yang terjadi secara kontinu, berkelanjutan, dan harus disesuaikan dengan kekuatan-kekuatan baru. Itu saya kira pengantar dulu tentang Mitra Demos, saudara sekalian. Ini kita akan menjadikan pertemuan Mitra Demos ini sebagai pertemuan yang reguler, konsisten, yang secara khusus membicarakan isu-isu demokrasi dan bagaimana demokrasi itu bisa diterapkan saat ini, kini, tapi sekaligus juga masa depan. Selamat malam, Mitra Demos.